ya. Salam. Karena itu kan jadi beli orang baca, jadi beli ya. Jangan tahu hitam, anunya kuning. Iya, karena orang istimewa kayak orang. Sedang nih, jadi kita mulai. Saya kalau besok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekalian, para santri ngopi jamu, ngobrol pinter jadi mulia. Amin. Kemudian pada malam hari ini temanya adalah al-qalbu as-salim. Nah, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang tidak kena penyakit, itu namanya al-qalbus salim. Ya, ini kita perlu mengenali, kita perlu memahami. Ya, al-qalbus salim. Hati kita ini kira-kira hati yang sakit apa hati yang sehat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ahlaqihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa innama mana'al ibadah min as-sabqi jawazi ta'alluqi bi ghairillahi ta'ala. Ya, jadi apa namanya? Sesungguhnya penarik-penarik atau yang ganduli itu ya ganduli ya, pada seorang hamba bisa membalap ya, bisa balap, bisa maju ya, kelihatan sekarang lagi apa gara-gara pakai kacamata mungkin, jadi penyesuaian ya apa penghalang-penghalang atau penarik-narik bandulan-bandulan selain Allah ini mencegah pada seorang hamba untuk membalap sampai ke Allah. Kemarin kan ada ya, sudah bab yang pertama itu ada apa? Ada as-sabiquna was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im ya. Orang-orang yang terdahulu yang balap adalah mereka yang didekatkan ya, mereka yang didekatkan di dalam surga na'im. Nah, kita mau balap sampai ke Gusti Allah, sampai ke hadirat Allah Ta'ala, itu nggak bisa. Kenapa? Karena bandulan-bandulan selain Allah itu banyak sekali. Macam-macam bandulannya ya. Bandulannya banyak. Fa kullama hammat qulubuhum antarhala ilallahi ta'ala jadaba dzalika ta'alluqul ladzi bihi ta'allaqat. Bahkan ketika hatinya mereka, hati hamba-hamba ini, hati kita ini ya, sudah niat jalan menuju Allah, tetap saja itu gandulan-gandulan itu narik kembali sehingga digondeli itu susah.
Contohnya banyak, ta'aluk itu banyak. Contohnya misalkan mau ngaji rasanya kok kesel, capek, ngantuk, itu juga termasuk ta'aluk. Apa? Termasuk Jawa disebut ta'aluk. Ya, rasanya kok demam, meriang, ngaji enggak. Mau tahajud apalagi, aduh, enak tenan iki lagi kelon, lagi turu selimutan. Iku namanya ta'aluk. Gandulan itu banyak. Ya. Mau sholat subuh, aduh, lemes temen sing ngantuk, itu namanya bandulan. Kalau bandulan itu banyak, di hati itu masih banyak, oh susah masuk sama bisa menuju ke hati itu berat sekali, susah. Ya. Makanya faqarat rojiatan ilaihi wa muqbalatan alaihi. Nah, bahkan apa? Melayu buanter, mau mengingat banter nggak bisa, tetap kembali dan ngadep kepada tadi bihairillah, selain Allah. Akhirnya lebih memilih tidur, lebih memilih sibuk dengan ya nggak tahu sibuk apa selain Allah. Akhirnya yo nggak jadi berbuat baik, nggak jadi beribadah, nggak jadi ngaji, nggak jadi sedekah. Mau sedekah jadi nggak jadi sedekah karena masih ada bandulan tadi. Sering nggak kita ngerasain kayak gitu ya? Pengen ngejar, udah pengen ngebut, pengen lagi, wah balik lagi, akhirnya apa? Nggak jadi sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya fal hadratu muharramatun ala man hada wasfuhu wa mamnu'atun ala man hada na'tuhu. Maka hadirnya kita di hadapan Allah itu terhalang, itu dihalang-halangi. Nah, orang yang punya sifat tadi, sifat ta'alluq ya bihairillah, sifat yang punya bandulan-bandulan selain Allah, itu yo akhirnya gitu dihalang-halangi. Dihalang-halangi. Banyak lah macam-macam penghalangnya. Mungkin anak nangis lah, anak meriang lah. Ban kempes tuh masuk mau ngaji, begitu keluarin motor kempes banyak nggak jadi. Nah itu ta'aluk namanya, ta'aluk bihairillah. Akhirnya nggak jadi ngaji. Wah ngeriang ngantuk. Maka saya majlub tenan. Kenapa saya semangat sekali ngajar? Dulu Abah Masrur itu dawuh, banyak ustadz itu pura-pura sehat kepengin ngajar, tapi banyak murid yang sehat pura-pura sakit. Abah Masrur itu Masya Allah, dawuh itu begitu. Saya malu kalau mendengar omongan beliau. Sehingga kalau lagi meriang itu ingat beliau, masih sehat, orang-orang sehat. Udah yo greges apa yo meriang aja nih. Abah Masrur guru saya, guru kita semua itu, beliau bilang begitu, dawuh begitu. Guru zaman dulu itu banyak yang pura-pura sehat karena pengen menunaikan istiqomah mengajar. Nah, sementara muridnya pura-pura sakit biar tidak ngaji dan tidak belajar. Lah sekarang enggak, tahu zaman akhir Pak, dua-duanya ya, gurunya ya pura-pura meriang, akhirnya gurunya enggak ngaji, enggak ngajar. Aduh, naudzubillah min dzalik ya Allah. Ya. Itu berarti apa? Ta'aluknya tuh banyak ya. Apa? Jawa disebut ta'aluk bi ghairillah. Jadi kalau orang sudah menduakan Allah ya begitu, akhirnya banyak sekali ya Pak, penghalang bandulan. Yang anaknya sakit lah, yang katanya istrinya nggak ngizinin ngaji lah. Wah Bapak malam-malam keliuran baik, enak di rumah. Aku nggak percaya sama Bapak, ngaji ya apa? Banyak macam-macam ya. Atau mungkin karena faktor saking sayangnya, Bang Aris, Bang itu capek Bang, dari pagi kerja Bang, pulang malam Bang, udah tidur ya Bang, biar besok bisa begawe. Nah, sayang nggak tuh? Sayang, tapi sebenarnya adalah Jawa disebut ta'alluq bi ghairillah. Sebenarnya itu adalah penghalang agar kita tidak mendekat kepada Allah. Wah, ya Allah, makanya kemarin itu di bab sebelumnya kan, Sayyidina Umar ketika diangkat menjadi pemimpin, ya Mas Gun, Sayyidina Umar itu punya istri yang paling disayang. Ketika beliau diangkat menjadi khalifah, diceraikan istrinya.
Kenapa? Takut kalau saya tidak bisa menolak kemauan istrinya. Mana tahu istri minta, Mas, udah itu yang itu Mas itu untuk buat saya bela Mas. Nah karena saking mencintainya nggak berani menolaknya. Udah daripada gitu udah tinggal. Wah itu Sayyidina Umar. Nah, kalau kita oh Mas capek Mas, tak pijitin ya. Ayolah pijitin. Terus itu ngaji. Harus. Itu ngaji. Masyaallah. Nah, Rajul ta'alumnya nggak ada. Ta'alum yang bab istri raono mesti berjakat ting-ting lah. Saya udah mempromosikan nih sekarang. Ya Allah, ya berharap mudah-mudahan ya dapat istri yang hafal Quran. Biar ngurus rubat untuk santri putih, ngurus rubat dan Qurannya. Ya Allah, ya amin. Jadi ta'alluq itu namanya apa? Jawab ibu ta'alluq itu walillahi ta'ala. Bahkan hati ini kadang sudah kepengen lari, kepengen ngaji, kepengen. Tapi yo mau, karena bandulannya berat Pak. Ya berarti gini lah ya. Motor maksimalkan 3 ya yang numpak ya. 3 aja udah berat kan. 5 yang naik ya. Ada Pak Sulaiman yang sendirian ya, ada yang ngebut Pak Sulaiman kan. Nah begitulah hati kita. Makin banyak yang ada ya, penghalang-penghalang di hati kita ini, makin banyak, makin berat kita sampai kepada Allah. Ya, makin berat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fal hadratu muharramatun ala man hada wasfuhu wa mamnu'atun ala man hada na'tu. Maka penyemangatnya apa? Penyemangat adalah wabham haguna qaulahu ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun, atau yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ini harus dipahami ayat ini biar kita semangat, Apa? Ya, yauma la yanfa'u, di hari di mana tidak akan memberi manfaat. Apa? Malun, hartamu tidak akan memberi manfaat apa-apa. Wala banun, dan juga anak-anakmu tidak memberikan manfaat kepadamu. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Apa itu hati sehat? Wal qalbus salim huwallazi la ta'alluqa lahu bi syai'in ghairillahi ta'ala. Hati yang selamat adalah hati yang tidak ada baginya apapun selain Allah. Aduh, ya Allah Gusti. Hati ya, hati yang selamat itu hati yang di dalamnya tuh tidak ada apa-apa selain Allah. Wah, hati ini kita ini insyaallah masih ono duit, ono anaknya mau bayar ujian, ada anaknya minta sepatu, ada anaknya minta baju baru, ada istri minta kalung emas, ya. Ada apa lagi? Itu terekam semua di hati kita. Terus gimana mau jadi hati yang selamat kira-kira? Kira-kira gimana? Sholat saya jawab kalau sholat ya Allah ini kabeh. Ingat yang santri yang ini, ingat yang ini, ingat yang itu, ingat ya. Kadang ya Allah sama istri itu, ya Allah dosanya oke, eling terus. Padahal hati yang selamat itulah hati yang apa? Yang akan datang nanti bertemu dengan Allah ya. Wal qalbus salimu walladzi la ta'alluqa lahu bi syai'in ghairallahi ta'ala. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Hati yang tidak ada bandulan-bandulan itu loh. Enggak ada yang ganggu, enggak ada. Isinya cuman Allah. Wah, ya Allah. Ya ini delok iki. Kalau ngeliat ini ya berat sekali kita. Ya. Makanya apa? Selagi halangan-halangannya itu masih bab dunia, bab yang paksa. Paksa. Jangan apa? Ya ada nikmatani, ya ada 2 nikmat itu tadi saya baca khutbah tadi. Ada 2 nikmat
yang mahubun, ya, itu yang apa? Yang terlupakan. As-sihah wal faragh, sehat dan nikmat, kesempatan mau ngaji, kesempatan waktu, kesempatan kita punya waktu, kita masih hidup, ya, ya, auqatuka umruka, waktumu adalah kehidupanmu. Lah, artinya kita punya waktu berarti kita masih hidup. Jangan sia-siakan kesempatan mengaji. Ya, orang di akhirat nanti yang paling menyesal adalah punya waktu untuk belajar tapi nggak belajar. Itu menyesalnya sepanjang panjang hidup. Di akhirat kan nggak ada batasan, sudah terus ya. Maka paksa, ya, paksa. Bukan paksa, saya juga sering memaksa. Ya, maksa itu baik, itu bagus, ya. Ya, sekarang kebalik, banyak orang maksa kredit, maksa kepengen punya sesuatu, dipaksa dibelain kredit, tapi nggak mau maksa untuk hadir di hadapan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ya di zaman akhir ya Allah, masa kita mau ikut-ikutan zaman akhir? Jadi ya Allah ya. Jadi qala ba'duhum nurul qalbi minal hikmah. Ya, cahaya hati itu ya dari ilmu yang manfaat. Bagaimana hati kita akan bercahaya kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak belajar? Nah, ya, maka kalau hati kita kepengen bersinar, bercahaya, ya harus ngaji, harus belajar. Wa zulmatuhu minal luqmati. Ya. Hati yang gelap itu sebab makanan itu, sebab makanan itu bikin hati kita gelap, bikin hati kita mati. Wa imaratuhu min kasratil fikrah. Ya. Nah, untuk meramaikan hati itu banyak tafakur. Apa? Tafakur itu ya bangun malam, atau kalau nggak malam ya kholwat, menyendiri lah, sekali-kali jam 2 jam menyendiri. Kalau menyendiri di mana, di rumah diganggu anak, diganggu istri, ya sekali-kali ke kuburan lah, ya, ke kuburan, mojok di kuburan itu. Ya di kuburan lihat, ya Allah, aku iki nasibku ya bakal kaya wong iki dipendem, aku bakal mati. Nah, kalau aku masih sibuk ngene mengalahkan dunia, dunianya itu, woi, tapi sampai lupa sholat, lupa ngaji, lupa zikir, lupa. Lah mulai dikubur piye? Ya sekali-kali gitu tuh, ya. Biar apa? Tafakur itu ya begitu. Atau yo harusnya kita iri, ya. Tanaman-tanaman itu kan bertasbih, bersolawat, ya kan? Dia tidak bersolawat pasti mati. Ya, tanaman yang dipotong karena dia sedang tidak bersolawat. Nah, di bab sebelumnya dulu masih ingat ya? Iya. Ya. Jangkrik mati, pasti jangkrik itu sedang tidak bertasbih. Sudah nggak bertasbih, mungkin lagi lalai mati. Nah, masih kita kalah kan gitu tuh. Yo memang kan bandulannya ya, ayo bandulannya dibuang sih. Kalaupun nggak dibuang ya ditaruh lah, ditaruh dulu. Oh iya saya punya utang, ya tidak apa-apa, punya utangnya taruh dulu, jangan dipikir terus sampai akhirnya menjadi penghalang kita ngaji, penghalang pikiran-pikiran tafakur. Bagaimana mau tafakur? Pikirannya di sini utang, duit, omset, ini, gimana? Nah, paham ya? Nah, kemudian wa kharabuhu min tulil ghaflati wal qaswati. Hancurnya hati itu dengan lamanya kita ghaflah. Ghaflah itu lalai. Terlalu lama kita meninggalkan pengajian. Terlalu lama kita tidak baca Al-Qur'an. Terlalu lama kita tidak mengingat Allah. Akhirnya rusak hati kita, hancur hati kita. Ya, hati kita rusak, hancur. Kalaupun nggak hancur, qaswah itu keras seperti batu. Ya, itu Imam Syafi'i itu bilang 3 hari kita nggak ngaji, hatinya mendadak keras. Nah, dalam hadisnya 40 hari tidak ngaji, tidak belajar agama, hatinya keras seperti batu. Nah, maka sungguh ini serius ini. Ya. Jenengan beruntung punya majelis
Ya, bahkan dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari itu ada Ta'lim wal Mu'allim, dalam satu riwayatnya Ka'bul Ahbar, dia menyampaikan andai kata orang itu tahu majelis ilmu, ya, majelis ilmu tahu betapa mulianya, betapa dahsyatnya kemuliaannya, maka mereka mau sampai tatakot, tahu sampai mau berperang rebutan majelis ilmu. Kan lucu kalau ada majelis ilmu terus kita tidak mau mempertahankan, kan lucu kan? Kalau apalagi kita sudah pernah ngaji, ya watak pertahankan sampai mati. Kita harus jadi santri sampai mati, kita harus ngaji. Ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya. Semua kalau itu beres istiqomah. Ya. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama juga mengatakan al-murid, kita ini murid yadlubul hikmata. Murid itu yang mencari ilmu yang manfaat. Murid itu mencari ilmu yang manfaat. Hikmah itu ya ilman nafi, ilmu yang manfaat. Ya, atau ilmu kebijaksanaan. Jadi kalau belajar tujuannya pintar itu salah. Belajar itu tujuannya harusnya adalah kebijaksanaan. Makin belajar makin bijaksana. Bukan kalau tujuannya pinter, oh monyet lebih pintar daripada kita, Pak Nando. Bisa metik apa? Kelapa tinggi, ha? Mana Pak Nando bisa naik kelapa? Anda percaya saya kalau Pak Nando. Bu Sinta bisa Pak Nando manen kelapa? Jadi karena jangan, wah anakku mondok bayar mahal-mahal, pinter tidak, tidur baik gawe. Oh keliru Pak. Mondok itu bukan tujuannya mondok pinter kan, untuk kebijaksanaan. Ayo dibanding-bandingke karo biaya aku ngene sering tuh saya lihat di status itu ya. Jangan. Wis bismillah. Ya, pertahankan majelis ilmu, bersyukur anaknya kita ikut ada di majelis, alhamdulillah sekali. Yang belum ya didoakan, diajak, dinasehati, ya kan? Pelan-pelan ya. Doakan. Kalau itu sebul, lagi tidur itu kepalanya disebul, bacain Al-Ikhlas 10 kali, tiup. Wah, biar bubar setannya kan. Setannya bubar. Ya, jadi itu. Nah, al-murid yatlubul hikmah wal mu'minu yatlubut taubah. Lah kalau kita ngaku mukmin, ngaku orang yang beriman, harus cari taubat. Kita harus taubat setiap hari. Rasulullah itu sab'ata marrah. Rasulullah itu 70 kali sehari, tidak kurang dari 70 kali. Bukan ada yang mengatakan mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah itu memberi contoh untuk kita. Oh, lo kita lalai orang baca istighfar. Istighfar iku bar salat tok ping telu wis. Yo ditambahi lho Rasulullah lho harus lali ora istighfar. Istighfarnya kalau apa? Kalau lagi susahan jangan. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Biar lengkap, yang lengkap boleh, biar memintakan ampun untuk dirinya, untuk ayah ibunya, orang tuanya, istrinya, itu lengkap. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa sahabat-sahabatku, dosa yang menjadi tanggung jawabku, ya anakku, ya istriku, orang guru-guruku, muslimin muslimat yang masih hidup, yang sudah mati, ampunkan. Itu yang lengkap. Ya, kalau mau khusus pakai sayyidul istighfar. Ya, istighfar itu ya Allah ya. Kalau mukmin wal mukminu yatlubu at-taubata ya. La wazahidu yatlubur rohata. Orang zuhud itu mencari ketenangan, mencari kenikmatan, mencari ke rohah itu istirahat yang PW itu loh. Posisi weh nak orang itu singgagu itu PW. Wis itu rohah. Dan zuhud itu bukan berarti banyak harta itu enggak zuhud ya. Mbok duitmu sak miliar, 100 miliar, sak triliun, mobilmu Pajero, Innova apalagi ya, Hammer apalagi. Apa Pak?
Mercy, Ferrari, tapi itu tidak menghalang-halangimu kepada berkepenak-penaan sama Allah. Apa sih? Ya, rohah dengan Allah, posisi PW sama Allah, itu namanya zuhud. Ya, nggak punya duit, mangan susah masih lalai, wah suara sembayang. Jadi wong sing ora zuhud ki wong malah sing miskin ora duwe apa-apa. Oh mangan mikir begawe kan, malah lalai ora salat kan berarti ora enggak zuhud. Oh jangan keliru. Sekarang banyak orang memaknai mindset zuhud itu keliru. Cara berpikir tentang zuhud itu keliru. Zuhud itu mbok duitmu banyak, wow, banyak banget. Tapi tidak menghalang-halangi kita PW sama Gusti Allah. Artinya tetap menjalankan ibadah, tetap ngaji, itu namanya zuhud. Tapi duit 1000, wah takut hilang lah, itu bukan zuhud itu. Ya, paham ya? Jadi zuhud. Yang zuhud yang mencari nikmat, ya bukan mancing Pak, mancing nang nikmat itu bukan zuhud. Bukan ya. Bukan zuhud, itu pelarian. Dengar tuh. Pelarian, itu pelariannya. Yo mancing ya enggak apa-apa, tapi bukan makna zuhudnya. Yo kholwat ya, kholwat. Ning yo ngono mari-mari ngancing. Terus ki piye sembayang apa ngisor wit-witan ngono sembayang ya mungkin kan. Ayo, tapi ujung nanti lah mancing, bukan mancing yang salah, kitanya yang ya di mana saja ya. Wali-wali kan mau di gunung, mau di mana kan? Gak ada takutnya kan, tetap sholat, tetap ibadah, tetap ingat full sama Gusti Allah ya. Jadi ya Allah ya. Kemudian wal muhibbu yatlubul khalwa ya. Ya orang yang cinta ya nyari apa? Nyari apa? Ya nyari keenakan ya. Nyari kenikmatan, nyari enak apa kalau kepengen cinta ya yatlubul khalwa. Pengen cinta sama ya khalwat menyendirilah. Sebagaimana Rasulullah kan di tengah-tengah kesibukan beliau berdagang, berniaga seminggu sekali, itu Rasulullah ke Gua Hiro, ya, tafakur, sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu khalwat. Nah, kita ya khalwat juga kalau mau, ya. Kali-kali khalwat, Pak Nando khalwat, mancing, ya. Niatnya khalwat. Enggak dapat alhamdulillah ya. Kalau perlu ikannya dilepas lagi, lepas ya sana ya nyari teman-temannya gitu. Oh iya. Kata ikan kayak gini. Karena mancingnya bukan untuk nyari ikan, untuk oleh kan bukan tujuan. Ya Allah ya. Itu. Ya, jadi wal arifu yatlubul qaya wal raibu yatlubul syahwat. Nah, jadi gini. Ya, faman aradal hikmah, maka barang siapa yang menginginkan hikmah, mendapatkan ilmu yang manfaat, ya apa? Fa'alai bi mujalasati ahli raghibah warahbah. Ya, kalau kepengin dapat ilmu manfaat, ya duduknya yuk bareng-bareng orang yang cinta sama Allah. Kalau pengen dapat hikmah, kalau pengen dapat tahu ini halal, ini haram, ya sehingga kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya tentu dekatnya sama majelis yang membahas itu. Kalau kepengen pengen jadi ngaji, pengen jadi wong soleh, kumpulannya masih tetap sama Bu. Ya susah ya, kecuali sudah jadi wali ya bisa lah ya. Kayak Gus Mik kan enggak apa-apa, Gus Mik itu memang begitu. Levelnya ngelihat itu apa yang disentuh jadi berkah, langsung berubah ya. Kalau Pak Sulaiman yang nyentuh tambah pahit, tambah asem ya. Ya Allah. Ya. Nah, waman arada taubata fa alaihi bitarkil haubati. Kalau orang kepengin taubat apa? Ya tinggalkanlah dosa-dosanya, tinggalkan. Ingin taubat tapi dosanya tetap dijalankan. Penghalang-penghalang tadi harus disingkirkan. Kalau pengen taubat, ya. Banyak ya. Waman aradal khalwah fa alaihi bi khalwatil ma'iddah. Siapa orang yang pengen merasakan ya apa namanya? Asik gitu ya. Ya dia harus kosongkan perutnya. Kita makan enak sebab apa? Sebab lauknya apa sebab laparnya? Lapar ya. Sebab lapar. Maka lauknya santri yang terbaik itu ya lapar. Lapar. Kemudian mangane sedina pindho. Oh, itulah kalau pengen merasakan nikmat ya begitu. Bahkan orang-orang Asyadiliyah, Thariqah Asyadiliyah itu
makannya itu paling banyak itu 9 apa? Puluhan. 9 loh. Saya 27 kali sih terus. Karena memang perut yang lapar itu lebih mengingat Allah. Mau marah nggak bisa, karena memang kempis lapar. Tapi mana mau marah? Lapar. Puasa coba puasa. Orang puasa kenapa ingat itu? Tapi sekali buka, wah, seprong piring masuk, bakwan masuk. Ya naik lagi syahwatnya kan. Malaikat kenapa jadi orang jadi makhluk Allah yang taat? Karena nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Karena nggak makan itu yang bikin syahwat kan makan. Apalagi kalau daging terus Pak Nando. Oh, syahwatnya kuat kan. Kuat. Daging. Apalagi daging unta kan. Daging. Ya, jadi kalau kepengen ngerasakan manisnya yuk. Ya. Nah, waman arada istima'al himmah fa alaihi bitarkil asbab wa qat'il alaqah. Ya, kalau siapa orang yang kepengen semua cita-citanya tercapai, kepengen semua cita-cita terkumpulkan, tercapai cita-citanya, maka dia harus meninggalkan sebab-sebab penghalang-penghalang itu, tinggalkan. Kepengen sukses, ya tinggalkan semua penghalang-penghalangnya. Besok ngode yo, cari master ngode lo, ngode eseling sih Kak. Ngode kerja kan. Besok kerja yo, gaji sedina 150.000. Iyalah, yo. Mas Gun wis nonggoni. Ayo mangkat. Aku kesel ya wae ora mangkat. Ya enggak dapat duit 150 sedina ngono dhewe. Karena apa? Penghalangnya tidak disingkirkan. Apalagi yang baru pertama kerja kerja fisik, ya. Ya, Mas Gun aja kalau mungkin libur sebulan terus dapat proyek, badan pertama hari kerja rasanya piye, Mas? Kamu yo atos kan apa? Aku kan. Saya suka mangkat apa enggak mangkat? Besoknya berangkat lagi tetap mangkat apa tidak berangkat? Tetap berangkat kan? Tetap berangkat. Tapi kalau enggak itu berhasil kan akhirnya 2 hari. Kumpulkan 2 hari rezeki. Tapi kalau aku enggak mangkat, aku wae kon mangkat, aku pegel kabeh ya wae. Lah ya enggak dapat. Maka apa? Kalau kepengin cita-citanya semua tercapai, maka apa? Hilangkan asbab, hilangkan sebab. Ngomong ngantuk saya, buang sebabnya pokoknya satu, maju itu saya gitu. Kalau kepengen semuanya itu kumpul cuma sukses lah. Kalau nggak gitu yo pengen sukses nggak mau berproses, intinya gitu. Pengen sukses tapi tidak mau berproses, ya. Jadi ya Allah, kembali ke wal qalbu salimu walladzi la ta'alluqa lahu bi syai'in ghairillahi ta'ala. Ya. Yang datang besok bisa datang di hadapan Allah bukan harta, bukan anak. Tapi apa? Hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bagaimana? Hati yang tidak ada penghalang baginya, apapun nggak ada menghalang-halangi selain Allah. Udah lihat apa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala. Bismillah. Kuat. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Ya, ini juga Allah menyampaikan, ya Allah berfirman, sungguh ya, kalian telah datang kepadaku furoda, sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana aku ciptakan kalian juga pertamanya sendiri kan? Ya, sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum, dan aku tinggalkan kalian juga, ya. Aku tinggalkan kalian semua dan aku berikan kalian semua, ya. Itu ya sendiri, Pak. Sendiri wara'a dhuhurikum, ya. Dari belakang pundak punggung kalian semua. Maksudnya apa? Yubhamu minhu annahu la yaslu maji'uka ilallahi walal wusulu ilaihi illa idza kunta fardan mimma siwa. Ya, kamu datang ya juga sendirian kan, lahir sendiri ya. Ada kan sendiri. Siapa? Enggak ada, sendiri. Lahir ceprot sendiri. Lahir. Ya. Kemudian Allah juga jadikan ya sendiri kan. Yo, jadikan sendiri. Kembar tetap sendiri-sendiri kan kembar. Sendiri. Nah, itu maksudnya apa? Ya, kedatanganmu ya tidak akan pantas
Kedatanganmu kepada Allah tidak pantas. Kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah kecuali kamu menjadi orang yang mengosongkan apapun selain Allah. Jadi kamu hanya untuk Allah, titik. Jadi apa di materi ini? Ya, apa? Wong Gusti Allah tidak jadikan kita sendiri, ya. Maka apa? Ya. La yasluhu maji'uka ilallahi walal wusulu ilaihi illa idza kunta fardan mimma siwahu. Ya. Jadi kedatanganmu atau kamu datang kepada Allah itu tidak pantas. Juga tidak sampainya kamu kepada Allah itu enggak bisa sampai kamu. Illa idza kunta, kecuali kamu datang sendirian. Maksudnya apa? Mimah. Kamu enggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa siwahu selain Allah. Jadi memang jadi kalau kita ingat kisah si Siti Jenar itu, ora ono Siti Jenar, ono nih Gusti Allah. Itu loh, itu udah tingkat. Wah ya, tapi bagi orang-orang yang membahayakan itu, nganggap Siti Jenar ngaku Allah. Itu khusnudon kita begitu, ya. Jadi kita nggak bisa sampai ke Allah kalau di hati kita tuh masih ada selain Allah. Nah, contohnya gampang lah, misalkan ada Kang Rojulen itu, ya, Rojulen itu cintanya diuji. Ya, ada Fatimah misalnya. Fatimah bilang, bener nggak Rojulen, hatimu cintamu untuk saya seorang? Nah, di hati Rasul ternyata ada si Jabludah, dua, ada Jabludah. Fulana. Ya. Nah, terus kira-kira gimana? Ditanyain kayak gitu sama si Fatonah tadi, kira-kira hatinya Rasul ini mendadak teringat siapa tadi? Jabludah apa enggak? Pati ingat loh, akhirnya apa? Ya nggak dapet si Fatona, ya nggak dapet Jabludah. Begitu ke Jabludah, betul Kang Rajul, cintamu seorang untuk Jabludah tersayang. Teringat si Fatona, ya nggak dapet Jabludah, nggak dapat. Lah begitu juga kita, kalau ke hadapan Allah, kok hatinya tidak ada, apa? Adanya masih banyak lah, ya, masih banyak macam-macam. Ya. Selain Gusti Allah. Yo angel memang yo kudu latihan memang. Ya walaupun tidak harus full 24 jam, ya harus latihan. Sewaktu-waktu kita niatkan ya. Bicarane usaha sing kenceng, sing kuat, sing hilangkan segala penghalang-halangnya, menyatukan pikiran, hati, jiwa, raga. Allahu. Ya, atau dimanapun, kapanpun, berjalan, bersepeda, naik motor, apa berkendara, jangan lupa baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tolong itu baca. Ya, harus ya, yang sering dalan ya, baca. Jangan lali baca itu Qul huwallahu ahad. Dalam upaya apa? Latihan kita, menempa kita, hati kita, pikiran kita, walaupun sibuk naik motor, sibuk jualan, sibuk bisnis, sibuk kerja, tapi hatinya diupayakan apa? La ilaha illallah atau qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, gitu ya. Kemudian ditegaskan lagi wa qauluhu ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Apa suratnya? Ini surat Ad-Duha ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ya Allah menemukanmu itu dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu kemudian Allah mengambilnya, Allah mengungsikannya, Allah mengambilnya. Rasulullah itu ketika ayahnya meninggal dalam kandungan ibunya itu umur 2 bulan. Sayyid Abdullah meninggal setelah berniaga dari Gaza itu ya apa Palestina. Perjalanan ayahnya meninggal. Malaikat geger, makhluk lain geger.
rebutan ingin mengasuh. Kenapa? Oh, kekasihmu yatim ya Allah. Kekasihku ya yatim, ayahnya udah biar aku yang ngasuh. Paham ya? Allah yang sudah aku yang ngasuh. Itu nanti pun ada satu wanita namanya Halimatus Sa'diyah. Itulah orang yang aku pilih untuk mengasuh Nabi Muhammad kekasih Al-Mustafa. Nah, jadi ini ya, yubhamu minhu maksudnya adalah annahu la yu'wika illa idza soha yutmuka mimma siwahu. Ya. Jadi kamu ya tidak akan mengungsi ya, la yu'wika, kamu tidak akan diambil, tidak kayak seperti apa tuh Rohingya ya, kan ditolak kemana-mana kan ya. Ini tolak-tolak ini semacam. Nah, ini kamu tidak akan ya ada yang ambil illa idza soha yutmuka, kecuali kamu betul-betul merasa menjadi yatim. Nah, merasa betul-betul menjadi yatim. Selagi kamu belum jadi yatim, nggak ada orang yang ngasuh. Paham? Ya. Tapi dimaksud apa? Mimma siwahu. Yatim dari segala sesuatu selain Allah. Paham? Kita kalau mau diurus sama Allah, ya kita harus apa? Harus betul-betul yatim. Betul-betul nggak putus. Ya udah nggak ada ayah, nggak ada ya nanti Allah yang ngurus itu. Sebagaimana Nabi Muhammad yang ngurus Gusti Allah, yang didik Allah langsung ya kan? Yang nah, kalau kita kepengen dicukupi jadi gampang, jadi yatim saja. Bukan yatim yang bapaknya nggak ada, Pak. Ya. Yatim. Wis to opo-opo sing kita kerjakan serahke karo Gusti Allah, beres nanti urusannya Gusti Allah itu. Allah yang urus itu maksudnya. Ya. Oh, memang kadang karena ilmu ekonominya kuat kan, wah ini kalau saya bisa 100 botol. Satu botol dapat untung 5.000, 500.000 sehari. Ya kan? Butuhnya dengan omset, bukan dengan Allah. Nah, butuhnya harusnya dengan Allah. Kalau kita udah yatim, ya, meyatimkan diri selain Allah, itu Allah yang ngurus nanti, Pak. Sering nggak ragu? Nah, sering nggak teman-teman ragu? Aku nyambut gawe, aku kerja kok yuk masih ngene, masih susah, masih kurang, masih nyambut gawe kok ngene temen, kok susah temen, sering nggak? Oh, berarti sampean durung yatim tenanan. Harus ya, harus apa? Harus jadi yatim betul. Biar semua yang ngurus apa? Gusti Allah. Oh, ayah kadang saya mikir terus. Makanya saya paling senang tuh wirid itu Pak Sulaiman, yang hadi darullah. Ini semua rumahnya Gusti Allah. Ini semua punya Gusti Allah. Hadi darullah. Wa fiha ibad. Wah, ning jero niki lho sing nanggoni omah, yang tinggal di rumah ini, tinggal di pondok ini ono santri. Hambamu Gusti Allah. Ini hambamu Gusti. Ibadullah. Amirha, wis senengkan, makmurkan, ramekan. Amirha bijahika ya Rasul. Ramekan nih orang yang ada di Rubat ini, yang ada di rumahku, yang ada di kebun-kebun yang jenengan kasih ke saya ini. Amirha, ramekan. Urusanmu mau rame, itu urusanmu nih yo. Berkat demi keagungan Rasulmu, kekasihmu, yo ramekanlah. Masa mau sepi? Ya alhamdulillah nggak pasang iklan nggak apa yo. Ya Bu Ita sibuk. Sibuk Bu Ita. Ya, awal yang seneng kan. Nah, terus kalau ingat ayat yang apa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, kok kabeh nang dunia langit isine sak bumi sak dunia iki semua punya Gusti. Lah ngapain saya pening-pening mikirin? Lah Gusti Allah tugasku kerja tak kerja. Oh, dapat mau enggak urusan Gusti. Yuk tetap usaha kerjanya sing tenanan ya kan, sebagai hamba. Sebagai hamba, sebagai seperti Ibnu Athaillah sebelum ini sudah mencontohkan kan,
Kamu sama Allah itu harusnya seperti anak ketika kecil berhadapan sama orang tua, ngerengek. Keras kan upayanya jalur duit kan. Minta duit kan upayanya keras sekali itu. Iya. Keras sekali, akhirnya wong tuanya nggak tega, kasih. Padahal tadi udah kasih 10.000, dan terengek kasih lagi 10.000. Nah kita sama betul yo gitu ya, ngerengek, yo yatim lah, betul-betul merasa yatim. Yatim gimana kan, butuh kasih sayang, butuh harta, butuh kehidupan, butuh kemakmuran kan. Maka jadilah seperti itu di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah. Terus mudah-mudahan ya kita semua bisa. Ini panjang ini materi, tapi belum, untuk besok aja lah ya. Intinya ya kita berdiri di hadapan Allah, wal wuqufu baina yadayhi, ya, di hadapan Allah seperti orang yang ittiror. Itu orang yang apa sih? Orang yang teraniaya itu. Orang yang tertekan gitu. Di hadapan Allah itu harus ngerasa gitu. Kalau ya hanya Allah lah yang bisa membantu gitu. Hanya Allah yang membantu ya. Jadi bukan siapa-siapa yang bisa membantu. Yang membantu ya Gusti Allah. Tapi ya tanggung, kita lanjutin aja ya. Idza aradta ayyuhal arifu an tatluba min maulaka syai'an jalban aw daf'an fa 'alaika bil idrar wal idrar ya. Seorang yang ma'rifat billah, orang yang arif, orang yang ma'rifat billah saja, kalau mencari Tuhannya, mencari kekasihnya, mencari Allah, menginginkan sesuatu sama Allah, itu jalban odapan, itu koyo-koyo lagi krengek itu, koyo-koyo mau jabel itu, kayak mau nyerobot. Anak itu butuh duit, tapi nggak dikasih sama bapaknya. Tengok neng sakunya ada duit, anaknya kadang mau ngambil di sakunya kan, enggak, gitu kan. Nah, orang-orang yang makrifat billah itu juga gitu loh. Padahal koyo-koyo mau. Nah, kita dongane sing ngono kuwi poro. Berdoanya minta sama udah kayak gitu belum? Udah kayak gitu belum? Oh ya. Wa ayyakuna kal ghariki fil bahri. Ya, bahkan dicontohkan seakan-akan dia itu orang yang sedang tenggelam di lautan. Wala yara liyathihi illa maulah. Dia tidak melihat siapapun di tengah lautan kecuali yang dilihat adalah Allah yang bisa menolong. Nah, kita harusnya begitu sama Gusti Allah itu. Ya, kita harusnya sama Allah itu begitu. Koyo-koyo ora ono haris, ora ono sapa sing duwe duit kagak ono. Allah yang maha. Ya, mana no cerita ini rajulan ini ceritanya. Santri mondok 20 tahun melu kiai. Terus giliran pan pengen menikah, wis umur 30 tahun kan pengen menikah. Dadak kepengen nikah, tapi kepikir lah engko nyong dipakani apa bojone. Istriku nanti kasih makan apa? Wong saya pengen nikah, tapi kalau di pondok terus umurku makin tua. Wah, akhirnya diberanikan lah ngadep sama kiai. sama kiai. Kiai, kalau pengen nikah kiai. Ning kiai kan ngertos saya tidak ya, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Nah, terus nanti gimana kalau saya nikah? Apa jawabnya kiai? Kurang ajar kamu ya? Ikut saya 20 tahun kamu nggak tahu kamu, ha? Anggapnya kamu saya miskin. Ya kalau kamu nggak bisa dapat, tapi kamu nggak tahu. Saya punya rumah kaya. Ngecek kamu. Langsung. Kalau sudah aku tak kawin wae lah. Langsung nikah langsung nikah. Nah, Gusti Allah Maha. Iya. Kowe meremehkan kowe ya. Kalau meremehkan aku ya gak apa-apa lah. Meremehkan Tuhan kowe. Bosku lho. Maha kaya. Oh, sudah aku tak bojo. Nikah. Ya. Wis kabeh ayo kita lihat, kita latihan ya. Disandarkan kepada Allah. Lek butuh kudu sing tenanan seperti butuhnya orang yang tenggelam di tengah lautan, enggak ono sopo-sopo, yang dilihat yang bisa membantu adalah Allah. Ya kita latihan. Banyak kadang saya itu malu
Nah, nyari gimana, ada yang mengusulkan, beberapa orang datang, orang-orang tokoh. Bikin proposal lah gini. Saya malu saya bikin proposal. Malu sama Gus Jaluk tolong. Dan apa Masrur itu yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya ikuti beliau nggak pernah beliau bikin proposalan. Yo pondoknya gede, yo santri ini jadi kabeh. Santrinya aja jadi karena berkah, duitnya jelas, uangnya jelas. Mbah Sa'al Mahfud itu sampai hari ini nggak menerima bantuan ya. Nggak menerima bantuan khususnya dari pemerintah. Tapi kalau ada orang muhibin, ya, wali santri atau siapa saja mau ngasih ya diterima, tapi jangan minta. Iya nyata nggak minta, kadang banyak ngasih Pak Suliman ya. Pak Suliman itu sering dapat harta karun itu. Ini dari ini. Ini matur nuwun ya teman-teman, monggo ya. Jadi malu saya. Yes, pokoknya kalau wiridnya kenceng, hadidarullah wa fiha ibadullah amirha ya Rabbi bijaika ya Rasulullah. Beres. Beres. Insyaallah kita semua anak keturunan kita Allah anugerahi kesehatan, anugerahi kenikmatan ilmu, nikmatnya manisnya iman, nikmat manisnya belajar. Wong wis ngerasakan nikmat manisnya belajar, insyaallah tidak akan pernah mau berhenti ngaji, tidak pernah mau belajar ngaji, pasti terus maunya ngaji, mau belajar dan belajar, mau tambah ilmu. Kemudian kita semua, saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya, muslimin muslimat umat Nabi Muhammad mendapatkan barokah semuanya, mendapatkan ilmu yang manfaat semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah berat.